Pada masa awal keberadaan Portugis dan Spanyol di Kepulauan Maluku, Belanda belum lagi memegang kunci penguasaan rempah Nusantara. Baru pada akhir abad 16, Belanda mulai melakukan ekspedisi ke perairan Nusantara. Ekspedisi armada Belanda berpedoman pada buku Itinerario Near Oost of the Portugese Indiën yang dikarang Jan Huygen van Linschoten. Jan Huygen van Linschoten adalah seorang pegawai yang bekerja pada maskapai perniagaan Portugis yang sempat bertugas di wilayah Indonesia Timur. 2 April tahun 1595, Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi bangsa Belanda yang pertama kali menuju Nusantara. Bersama navigator Peter Dirk Zoon Keizer, Cornelis de Houtman memimpin 4 armada kapal dengan jumlah awak kapal sebanyak 248 orang. Jalur yang mereka lalui adalah pantai barat Afrika, Semenanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan mendarat di Banten pada Juni 1596. Namun Belanda mengalami kebuntuan karena berhadapan dengan Portugis dan penguasa Kesultanan Banten. Mereka kemudian beralih ke wilayah Sumatera dan Kalimantan dan terus berperang dengan Portugis dan Kesultanan Banten. Belanda dipaksa mundur karena banyak pasukan yang gugur karena peperangan dan wabah penyakit. 94 pasukan yang tersisa melakukan perjalanan ke wilayah timur Indonesia hingga menemukan Pulau Bali. Selama setahun, pasukan Houtman melakukan niaga di sekitar Pulau Bali. Februari 1597, mereka kembali ke Amsterdam membawa serta 245 kantong lada, 45 ton pala dan 30 bal bunga pala. Walaupun jumlah tersebut tak sebanding nyawa yang hilang, namun perjalanan Houtman dianggap berhasil lantaran menguntungkan perdagangan hingga bernilai 800.000 gulden. Dalam suasana terisolir akibat dampak dari perang salib, artinya jalan darat menuju Asia yang menghasilkan berbagai komoditi yang ketika itu diperlukan di Eropa itu tertutup, sehingga komoditi Asia sebagai dampak dari peperangan yang terjadi di sepanjang jalur sutra darat, bukan hanya perang salib tapi kemudian juga terjadi ekspansi bangsa Mongol misalnya di abad ke-13-14, itu menyebabkan komoditi-komoditi itu harganya menjadi sangat tinggi di Eropa. Nah, ini yang menyebabkan kemudian mereka mencari jalan bagaimana caranya mendapatkan langsung komoditi-komoditi itu tanpa harus menunggu para pedagang yang datang melewati jalur sutra. Tentu saja karena jarak dan kemudian juga karena biaya transportasi ketika sampai di Eropa, harga itu sudah berlipat-lipat, bisa sampai lebih dari 300% atau 3 kali lipat dari harga aslinya. Tentu saja ini menyebabkan rempah-rempah menjadi komoditi yang termahal ketika itu ya, yang bahkan mungkin menyamai nilai emas dan mungkin benda-benda logam-logam mulia yang lain. Jadi karena itu rempah-rempah itu sangat dicari, bukan hanya karena dibutuhkan tetapi juga karena nilainya yang sangat tinggi. Keberhasilan ekspedisi Cornelis de Houtman mencapai kawasan Nusantara mendorong ekspedisi kapal dagang Belanda lainnya. Namun persaingan antara saudagar Belanda dalam memperebutkan rempah-rempah Nusantara memicu perseteruan dan perselisihan. Bukan saja dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, namun juga dengan sesama orang Belanda sendiri. Melihat perseteruan yang tak kondusif ini, akhirnya Belanda mendirikan VOC atau Persekutuan Dagang Asal Belanda. Mereka ini kemudian dikenal sebagai VOC Belanda. Sebetulnya sebelum VOC itu sudah banyak kapal-kapal Belanda yang datang ke kita.
Tapi lalu jadi persaingan satu sama lain karena masing-masing itu buka kamar dagang istilahnya ya. Itu yang kalau dalam periode orang Belanda nyebut itu yang disebut Voorkompagnie. Jadi pelayanan ke Nusantara tapi belum dibawa VOC masing-masing. Jadi kalau kita belajar buku sejarah itu kan pertama kali mereka datang di Banten 1596. Itu VOC belum didirikan. VOC kan didirikan 1602. Jadi periode itu yang mereka malah lucu. Bersaingan kadang-kadang bisa rebutan, bisa kayak perang juga gitu ya. Nah, jadi ketika akhirnya di Belanda dibilang, udah kita daripada bersaing malah nggak untung, merugikan, lebih baik kita berkumpul. Makanya dibikin persekutuan. VOC itu persekutuan dagang. Kalau orang Betawi nyebutnya company lalu. Company itu kan dari kompani. Company itu artinya dua, persekutuan dagang, tapi juga semacam kelompok dalam tentara itu. Company kalau orang Betawi itu zaman company. Dengan kekuatan armada dagang dan pasukannya, VOC kemudian tumbuh menjadi raksasa tak terkalahkan di Nusantara. Namun sesungguhnya, VOC tidak lain sekadar persekutuan dagang biasa. Sebagaimana tersurat dari namanya, Verenigde Oost-Indische Compagnie, yang berarti persekutuan dagang asal Belanda. Kompani adalah penyebutan awam untuk VOC yang berdiri pada 20 Maret 1602. Kantor pusat VOC berada di Amsterdam, Belanda, dengan wilayah operasi dan kemudian memegang hak monopoli perdagangan di wilayah Hindia Timur, termasuk Nusantara. VOC itu adalah sebuah perusahaan dagang, artinya sebetulnya ini adalah fenomena modern ya untuk ukuran zamannya. Karena ketika itu orang biasanya menghimpun usahanya itu di dalam sistem yang masih coraknya tradisional. Tapi VOC itu sudah memperkenalkan sistem saham dan menerapkan administrasi di mana para pegawai itu adalah orang-orang profesional, bukan pemilik dari perusahaan. Kalau sebelumnya itu kalau perusahaan dagang yang mengoperasikan ya yang punya perusahaan, tapi di dalam VOC beda. Itu orang bisa beli saham tanpa harus terlibat langsung dalam kegiatan perdagangan. Jadi mereka bisa tinggal di Eropa, datang ke kantor VOC di Amsterdam, beli saham, dan kemudian mendapat share keuntungan dari jumlah saham yang mereka beli. Nah ini saya kira satu fenomena yang ketika itu untuk ukuran zamannya sangat maju. Jadi karena itu VOC sukar ditaklukkan, karena mereka punya sistem administrasi yang lebih maju daripada yang lain. Jadi kalau satu pejabat VOC itu ternyata misalnya terbunuh, atau kemudian mati, atau kemudian korupsi dan harus dicopot, itu nggak masalah. Karena dia bukan pemilik, dia hanya pegawai biasa, tinggal diganti sama pegawai lain. Nah ini beda dengan sistem perdagangan yang berlaku di berbagai bangsa yang lain ketika itu, yang kebanyakan itu antara pemilik dengan orang yang bekerja di lapangan itu orangnya sama. Sehingga kalau mereka mendapat masalah, perusahaannya ikut terpengaruh. Itu. Nah karena itulah VOC bisa bertahan sampai sekitar 200 tahun. Jadi saya kira salah satu perusahaan yang usianya paling panjang di dunia. Bertemunya kepentingan modal kaum kapitalis, berkembangnya ilmu pengetahuan, dan semangat keagamaan menjadi pendorong utama bangsa-bangsa Eropa mencapai Nusantara. Namun demikian, jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa, Nusantara telah lama menjadi kawasan kosmopolitan. Kerajaan-kerajaan dan masyarakat Nusantara terbiasa melakukan transaksi ekonomi dan interaksi sosial budaya antar bangsa, mulai dari Tionghoa, Arab, India, dan bangsa-bangsa Asia Tenggara lainnya.
Ya, sebelum kedatangan orang-orang Eropa tentu saja Asia sudah hidup sebagai daerah perniagaan atau perdagangan maritim. Bangsa-bangsa Asia sendiri saling berinteraksi melalui kegiatan pelayaran yang kemudian juga menghidupkan jalur-jalur pelayaran ya, yang menghubungkan antara satu negara dengan negara yang lain dalam jarak yang sangat jauh. Nah, ini memunculkan jaringan-jaringan pelayaran yang ketika itu disebut dengan mungkin orang belum punya nama, tapi itu jaringan perdagangan Islam sebetulnya. Karena sebetulnya yang mendominasi itu para pedagang Islam, baik dari benua Asia Barat maupun Asia Selatan, sampai ke Asia Tenggara, sampai ke Asia Timur. Jadi ini satu jaringan yang sebetulnya dihidupkan oleh para pedagang Muslim dari berbagai bangsa. Tapi juga di luar itu juga ada orang-orang Cina, tentu saja yang paling terbesar kan pada sekitar abad ke-15 itu ada satu armada yang dikirim berkali-kali ke wilayah selatan atau Nanjang dalam bahasa Mandarin yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Jadi Cheng Ho itu bagian daripada misi dagang sebetulnya ya, yang dikirim oleh Kekaisaran Cina untuk mendalami kemungkinan mengembangkan hubungan perdagangan dengan wilayah-wilayah Asia yang lain. Nah, dia datang berkali-kali itu ke Malaka dan juga ke wilayah-wilayah lain di Nusantara. Jadi dengan demikian sebetulnya sebelum kedatangan bangsa Eropa, dunia Asia itu justru sangat semarak dengan kegiatan perdagangan yang memperdagangkan berbagai macam komoditi, dengan komoditi utama yang diperdagangkan adalah rempah-rempah.